Baik, kita lanjut kepada Pak Herman Kamra. Pak Herman ini adalah Vice President dari Minang Diaspora Network, ya, dan dia pendiri dan juga seorang pakar pariwisata internasional. Kami persilakan Pak Herman. Oke, terima kasih Pak Prof atas kesempatan yang diberikan pada Ambo yang sebagai pembicara terakhir. Mungkin kita di situ Pak Burmalis mengatakan gitu tuh sebagai pakar, kita nggak pakar, kita cuma sharing pengalaman aja di situ. Itu kita dulu sekolah studinya di Australia di bidang tourism, bidang travel and tourism, dan banyak bekerja dengan perusahaan Jepang gitu loh. Jadi kita belajar banyak pola pariwisata itu dengan manajemennya Jepang. Jadi Jepang itu bisa membawa turis itu dalam 1 tahun itu sepanjang tahun gitu loh. Jadi pada musim panas, musim winter, musim herbst, musim spring, itu mereka bisa menata ini wisatawan untuk datang ke Australia. Bayangkan Australia itu dengan Sydney penduduknya cuma 1,5 juta, tapi turis yang datang ke sana hampir 10 juta per tahun gitu loh. Nah, ini harus kita ambil contoh bagaimana menjalankan satu bidang pariwisata. Dan bayangkan perusahaan Jepang itu mulai dari airline, akomodasi hotel, restoran, souvenir itu dipunyai oleh orang Jepang. Jadi Jepang itu hanya menjual Australia itu cuma mendapat antara 30% atau 40% dari pajak. Kembali dana itu ke Jepang lagi gitu loh. Nah, ini mungkin di Indonesia masih belum ada gitu pola-pola yang demikian. Nah, untuk di Sumatera Barat, kita mempertanyakan tentang apakah kita masa depan dunia pariwisata Sumbar ke depan, mungkin perlu banyak yang kita perlu benahi gitu loh. Apalagi kita ingin menuju industri pariwisata. Karena industri pariwisata itu melibatkan semua aspek kehidupan manusia gitu loh. Mulai kalau kita bicara tukang jago WC itu sampai pemilik pesawat. Nah, bayangkan begitu luasnya ruang gerak daripada bidang pariwisata gitu. Dan kalau kita melihat Indonesia, mungkin untuk kunjungan turis ke Indonesia dari Sabang sampai Merauke perlu waktu 4 tahun untuk menyelesaikannya. Coba bayangkan begitu luasnya area wisata yang kita bisa jadikan sebagai pendapatan devisa negara dan pendapatan pajak daerah gitu loh. Nah, ini perlu ini jadi salah satu bagian pemikiran kita ke depan untuk Sumatera Barat. Nah, kemudian yang kedua itu adalah perlu adanya regulasi perda yang dibuat oleh pemerintah bersama, karena problem yang kita hadapi di Sumatera Barat itu mengenai tanah ulayat, karena banyak tanah ulayat yang sangat strategis tapi tidak produktif. Nah, tapi caranya bagaimana? Nah, itu dipikirkan semacam satu aturan mainnya. Tadi juga disinggung bagaimana apakah disewa atau tidak. Tapi kalau kita jangan dijual, karena roh daripada Harato Pusako Tinggi itu adalah di tanah ulayat. Karena sistem kita itu adalah sistem matriarkat gitu loh. Jadi supaya itu bisa berkelanjutan sepanjang masa, maka perlu dibuatkan satu perda, peraturan daerah, di mana mengikut sertakan di situ adalah yang punya tanah ulayat, kemudian juga kaum adat, Cadiak Pandai, kaum ulama, dan Taganagari. Sehingga ada satu kesepakatan bersama, baru nanti diolah oleh pemerintah daerah mengeluarkan satu perda, yang kemudian perda ini bisa dipasarkan kepada investor gitu loh. Jadi sehingga berjalanlah usaha atau ekonomi daripada tanah ulayat gitu. Karena dengan adanya tanah ulayat itu akan memberikan lapangan pekerjaan kepada anak cucunya ke depan. Yang kemudian juga itu menjaga harkat daripada harta pusaka tinggi itu gitu loh. Sehingga nilai-nilai budaya kita sebagai matriarkat tidak hilang. Karena zaman sekarang orang senang membeli, apalagi menjual. Nah, ini sangat merugikan untuk Sumatera Barat sebagai daerah Minangkabau yang memakai sistem matriarkat. Baik. Selanjutnya, bidang Amboko sebenarnya bergerak dalam tata ruang gitu, mengenai tempat-tempat objek wisata, terus kemudian desain dan bangunan.
Nah, itu perlu sekali karena kita lihat Tapilawi aja kini mah ada ini apa ini apa gambar Minang itu, Bagonjo Minang gitu di sepanjang pantai Padang itu tidak ada. Karena salah satu ciri daripada desain bangunan itu harus ada ininya Minangnya gitu loh. Dan kemudian harus ditata gitu loh. Kayak seperti sekarang Kota Padang sepanjang itu dalam seminggu itu 3 kali jogging di Pantai Pilawi, tapi itu tidak memberikan nilai pajak kepada pemerintah kota gitu loh. Karena orang menjual Karambia Mudo cuma 5.000 di pinggir pantai, belum masuk ini pajak kepada daerah gitu loh. Sedangkan bidang pariwisata itu adalah bidang ekonomi, mendatangkan nilai kepada baik pada masyarakat maupun kepada pemerintah gitu loh. Oke, baik, bisa dibungkus 1 menit Pak Herman? Oke. Kok ala kerja jo waktu Pak. Ya, jadi beginilah, jadi poinnya terakhirnya lebih bagus. Itu satu lagi, kalau bisa ke depan itu siapapun yang jadi gubernur, pemimpin kita di Sumatera Barat, kalau bisa Ibu Reri Lenggogini itu diangkat jadi kepala dinas pariwisata Sumatera Barat, karena beliau tuh sangat mumpunin gitu loh. Jarang orang yang bergelar dokter dalam bidang pariwisata loh. Nah, ini Sumatera Barat rugi kalau tidak memanfaatkan jasa beliau itu diangkat sebagai ASN gitu. Oke, dan terakhir ya. Dan ini dan terakhir itu bagaimana ke depan, mungkin tahun depan kita mengadakan satu seminar pariwisata di Sumatera Barat, yaitu seminar mengenai pariwisata dan investasi. Jadi kita undanglah para tokoh-tokoh Minang, pengusaha Minang untuk diundang oleh pemerintah Sumatera Barat. Kita servis selama 1 minggu, kita bawa ke tempat objek wisata dan kemudian kita ajak dia untuk berinvestasi gitu loh. Nah, itu kalau bisa diselenggarakan oleh Minang Diaspora Global karena kita juga nanti ada kaitannya dengan masyarakat kita yang dari di negara-negara lain. Saya kira begitu aja, Prof. Baik, terima kasih Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.